The Point Man. Film ini dibuat berdasarkan peristiwa nyata dari kisah penyanderaan warga Korea Selatan di Afghanistan. Sekelompok misionaris Korea disandera oleh sekelompok ekstremis Taliban di Afghanistan. Pemerintah Korea mengirimkan Jae-ho yang dikenal sebagai salah satu diplomat paling terampil di Korea yang diperankan oleh Hwang Jung-min. Begitu tiba, dia meminta kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membebaskan para sandera. Namun usahanya sia-sia. Karena kegagalannya, dia terpaksa bekerja sama dengan Dae-sik, seorang agen khusus yang ahli di Timur Tengah, yang diperankan oleh Yoon Bin. Saat mereka mulai bergerak untuk mencapai Taliban, kematian sandera pertama terjadi. Di saat kondisi tanpa tempat lain untuk berlindung, keduanya menjadi sekutu untuk menyelamatkan sandera lainnya. Film ini dirilis pada tanggal 1 Februari 2023 di Indonesia dan disutradarai oleh Yim Sun Rie. Oke para pemirsa, siapkan kopi dan sebatnya dan nikmati alur cerita film ini. Cekicrot. Kisah diawali dengan perjalanan para misionaris Korea yang berjumlah 23 orang yang melintasi jalur terlarang di Afghanistan. Saat sedang menikmati perjalanan, mereka dihadang oleh kelompok ekstremis Taliban yang bersenjata lengkap. Dan kelompok ekstremis Taliban tersebut menyandera para misionaris dari Korea sebagai jaminan untuk menuntut pemerintah Korea menarik pasukan dari Afghanistan dan membebaskan 23 tahanan kelompok ekstremis Taliban yang ada di penjara Kabul. Hamdaranga Talib Mujahidin Chi, Bu Kabul Zindan. Di lain pihak, pemerintah Korea juga membebaskan tahanan yang berada di penjara Karachi, Pakistan. Tahanan tersebut bernama Park Dae-sik dan dia adalah agen rahasia yang sangat berpengalaman di wilayah Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Dae-sik diperintahkan ke Kabul, Afghanistan untuk mencari informasi dan membantu membebaskan sandera 23 orang yang ditahan oleh kelompok Taliban. Jae-ho selaku diplomat yang ditugaskan untuk bernegosiasi dan wakil menteri dari Korea Selatan akhirnya tiba di Afghanistan. Tidak disangka mereka di sana bertemu dengan Dae-sik. Dae-sik pun menemui Jae-ho dan menanyakan strategi Jae-ho sebagai negosiator. Namun Jae-ho nampak cuek dan tidak menganggap Dae-sik sama sekali. Ternyata sifat cueknya menganggap remeh Dae-sik karena Dae-sik pernah mengacau di Pakistan dan merusak rencana Jae-ho. Singkat cerita, Jae-ho akhirnya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan dan melakukan negosiasi. Dan negosiasi yang mereka lakukan nampaknya menemui harapan yang sangat cerah. Tapi ternyata kenyataan berbanding terbalik setelah pers conference. Karena Menteri Luar Negeri Afghanistan mengadakan pers conference dan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah melepaskan tahanan Taliban yang berada di penjara Kabul. Akibat pers conference tersebut, Jae-ho dan rombongan pun panik dan dia didesak oleh menteri dari Korea Selatan karena waktu yang disediakan Taliban untuk pembebasan sandera tinggal sisa 1 jam lagi. Setelah mendengar keputusan dari Menteri Luar Negeri Afghanistan, Jae-ho pun bergegas kembali menuju kementerian kembali menemui Menteri Luar Negeri tersebut dan mengutarakan kekecewaannya. Namun di dalam perjalanan Jae-ho mendapat ancaman dari kelompok teroris Taliban. Teroris Taliban melakukan bom bunuh diri di depan rombongan Jae-ho dan Jae-ho pun terluka. Sementara itu, Menteri Korea Selatan mengumumkan penarikan pasukan Korea yang berada di Afghanistan demi segera membebaskan warga Korea yang disandera. Di sisi lain, setelah diobati dan mendapat perawatan, Jae-ho tetap melanjutkan niatnya menemui Menteri Luar Negeri Afghanistan. Sesampainya di kantor Menteri Luar Negeri Afghanistan, Jae-ho menanyakan kesepakatan mereka yang tidak sesuai. Menteri Luar Negeri Afghanistan mengatakan bahwa sangat disayangkan jika pemerintah Korea menuruti permintaan teroris Taliban. Dan pemerintah Afghanistan pun tampaknya acuh tentang yang terjadi pada warga Korea yang disandera. Di waktu yang sama, Park Dae-sik bergerak sendiri dengan mencari juru bicara bernama Kasim alias Lee Bong-han. 이봉환이 나 알아요?
Dan setelah bertemu dengan Qasim, Daesik pun menjelaskan keperluannya. Secara diam-diam, Daesik dan Qasim mencari pemimpin dari suku tertua yang berada di Afghanistan, yaitu organisasi Jirga. Singkat cerita, Qasim dan Daesik sampai di kediaman Jirga, dan agar bisa masuk ke wilayah itu, Qasim berbohong bahwa dia mengenal keponakan suku tertua Jirga yang bernama Ismail dan menyelamatkannya saat terjadi bom di Korea. Pemimpin Jirga pun percaya lalu menerima mereka sebagai tamu mereka yang agung. Qasim dan Daesik menjelaskan kepentingan mereka menemui Jirga, yaitu karena sandera Korea. Dan supaya mereka percaya, Qasim pun berbohong bahwa para sandera Korea adalah sukarelawan dan bukanlah misionaris. Dan tidak disangka beberapa saat kemudian, Jae-ho pun datang menemui Jirga. Secara tidak langsung, Jae-ho dan Daesik yang tadinya bermusuhan sekarang menjadi bekerja sama untuk menyelamatkan sandera. Di situ mereka berusaha memenangkan hati dari kepala suku Jirga, karena perintah Jirga pasti akan dituruti oleh teroris Taliban. Jirga adalah keturunan kerajaan tertinggi di Afghanistan. Setelah menikmati pesta dengan perkumpulan Jirga, Daesik pun telah mencapai kesepakatan dan pihak Jirga bersedia akan membantu membebaskan sandera. Namun setelah mencapai kesepakatan, pihak media tidak dapat diajak bekerja sama, dan mereka malah mengadakan acara live yang membahas bahwa sandera adalah misionaris dan bukanlah sukarelawan. Karena Jirga tahu bahwa para sandera adalah misionaris, pihak Jirga merasa dibohongi oleh Jae-ho dan kawan-kawan. Dan pihak Jirga membatalkan kesepakatan pembebasan sandera. Karena kebohongan mereka, akhirnya satu sandera menjadi korban para teroris dan meninggal. Setelah satu sandera menjadi korban, Jae-ho dan kawan-kawan kembali mendapat desakan dari para sandera yang menyatakan dalam video di situs milik Taliban. Para sandera mendesak agar pemerintah Korea segera membuat tindakan untuk menyelamatkan warganya. Dan Taliban menuntut satu-satunya cara yang bisa membebaskan para sandera adalah pembebasan tahanan Taliban yang berada di penjara Kabul. Namun tuntutan Taliban tersebut tidak akan pernah dikabulkan oleh pemerintah Afghanistan. Dan Daesik pun memberi saran untuk bernegosiasi langsung dengan para teroris. Namun Jae-ho menolaknya karena alasan diplomasinya dan malah mengolok-olok Daesik tentang masa lalunya yang gagal di Irak. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang penipu bernama Abdullah yang menawarkan jasa membebaskan para tahanan Taliban dan menukarnya dengan para sandera. Tapi Abdullah meminta bayaran sebesar $2 juta guys, sangat banyak sekali. Tetapi setelah diprovokasi oleh Abdullah, akhirnya Jae-ho dan kawan-kawan sepakat dengan Abdullah. Namun setelah mereka menyerahkan uangnya, ternyata mereka ditipu oleh Abdullah. Kena prank nih ya. Dan uang sebanyak $2 juta dibawa kabur oleh Abdullah palsu. Di sini Daesik berusaha mati-matian mengejar Abdullah untuk mendapatkan uangnya kembali dan terjadilah kejar-kejaran. Hingga akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Daesik dan Daesik mendapatkan uangnya kembali. Setelah itu Daesik kembali ke markas dan dimaki-maki oleh wakil menteri, dan semuanya terpaku saat melihat Daesik kembali membawa uangnya dengan utuh. Wow, keren sekali si Daesik ini. Sesaat setelah Daesik datang, Jenderal Taliban meminta transfer sebesar $100.000. Dan sesaat kemudian komandan Taliban mengatakan bahwa waktu telah habis dan menghabisi satu sandera lagi. Dan juga memperingatkan Jae-ho untuk memberikan jawaban yang benar lain kali. Beberapa waktu kemudian, Menteri Luar Negeri Korea datang dan mengunjungi Presiden Afghanistan.
dan ia mencoba bernegosiasi langsung dengan Presiden Afghanistan. Namun negosiasi Menteri Luar Negeri Korea dan Presiden tidak mencapai kesepakatan, dan Korea mau melancarkan operasi penyelamatan jika Taliban menjatuhkan korban kembali. Dan Jae-ho diusir untuk pulang ke Korea oleh Menteri dari Korea Selatan. Namun di saat Jae-ho berkemas, Jae-ho mendengar berita dan berubah pikiran. Dia mengajukan diri untuk bernegosiasi langsung dan bertatap muka dengan Taliban. Jae-ho meminta izin kepada Sekretaris Presiden Korea, namun ia tidak mendapatkan izin. Tapi beberapa saat kemudian, Jae-ho mendapat telepon dari Presiden Korea secara langsung, mendapatkan izin untuk melakukan negosiasi tatap muka dengan Taliban. Singkat cerita, Jae-ho diantar oleh Dae-sik dan ditemani juru bicara fenomenal Qasim alias Lee Bong-han untuk melakukan negosiasi langsung dengan Taliban. Kemudian Jae-ho dibawa ke markas Taliban bersama Qasim. Di markas Taliban mereka bertemu dengan pemimpin Taliban dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Jae-ho meminta lepaskan 3 sandera dan Taliban menyetujui 2 sandera saja, dan sandera dikirim kepada Dae-sik. Lalu Jae-ho mengatakan kepada pemimpin Taliban tidak akan ada pembebasan tahanan. Sontak pemimpin Taliban murka dan memerintahkan untuk menghabisi 1 sandera lagi. Namun Jae-ho meminta berhenti di sana melanjutkan negosiasinya. Akhirnya pemimpin Taliban merubah syaratnya untuk membebaskan semua tahanan Taliban. Buset, dari 23 orang jadi semua tahanan Taliban, guys. Dan apabila Korea tidak menuruti, mereka akan menghabisi 1 persatu sandera dalam 1 jam sekali. Namun pemerintah Korea kembali mengancam dengan bom ke markas Taliban. Dan Jae-ho mengatakan bahwa ini adalah operasi pembersihan dan bukan operasi penyelamatan kepada pemimpin Taliban. Dan mengatakan kepada pemimpin Taliban bahwa pemerintah hanya ingin 1 alasan untuk menghancurkan markas Taliban. Dengan adanya pengumuman, pemimpin Taliban pun merubah syarat kembali, yaitu tarik semua pasukan Korea dari Afghanistan dalam 1 bulan ke depan, dan pemimpin Taliban meninggalkan markas dan juga para sanderanya. Akhirnya kesepakatan sandera yang tersisa pun selamat. Namun setelah semua sandera dan negosiator dikembalikan, Taliban meminta jaminan 1 orang untuk menjamin keselamatan mereka. Dan akhirnya pun Dae-sik mengajukan diri untuk jaminan keselamatan Taliban. Dae-sik pun dibawa oleh para teroris sebagai jaminan. Beberapa bulan kemudian Dae-sik sudah dibebas dan berkabar dengan Jae-ho, dan film pun selesai. Endingnya sangat membahagiakan. 알지?